Baik, masih di Damai Indonesiaku pemirsa, sebelum kita lanjutkan tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita akan memantau bagaimana kondisi terkini yang terjadi di Musola Al-Kausar, di mana ini penyolatan jenazah apa yang terjadi kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. Ada rekan Iman Fajri yang akan melaporkan langsung bagaimana kondisi terkini langsung dari Musola Al-Kausar Depok. Silakan Iman Fajri. Ya, selamat siang Sofyan dan juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saat ini baru saja dilangsungkan sholat jenazah untuk ketiga jenazah korban dari kecelakaan maut dari bis yang mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat tadi malam. Ya, saat ini jenazah sedang dibawa keluar untuk kemudian dibawa ke TPU Parung Bingung, tidak jauh dari lokasi saya melaporkan saat ini. Yang adalah saat ini adalah jenazah dari Dimas Aditya, salah satu siswa yang mengalami kecelakaan pada malam kemarin, dan di lokasi ini juga terdapat 2 jenazah lainnya. Jadi total ada 3 jenazah yang berada di Musola Al-Kausar ini yang sedang disolatkan. Sebelumnya ada jenazah dari Mahesa Putra dan juga jenazah dari almarhumah Intan Rahmawati. Dan rencananya pemirsa ini jenazah akan dibawa menggunakan 3 mobil jenazah. Jadi 1 jenazah akan diangkut dengan 1 mobil jenazah yang akan langsung membawa ke TPU Islam Parung Bingung di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ya, bisa dilihat pemirsa bagaimana warga sedang memasukkan jenazah ke dalam mobil jenazah. Ini adalah jenazah dari almarhum Dimas Aditya, dan di dalam musola juga masih ada jenazah dari Mahesa Putra dan juga jenazah dari Intan Rahmawati yang sebelumnya telah disolatkan di Musola Al-Kausar ini. Adapun tadi ketiga jenazah telah tiba dari RSUD Subang sekitar pukul 12 siang tadi dan langsung disambut oleh tangis haru dari keluarga, kerabat dan juga teman-teman korban yang telah menunggu di kediaman mereka yang ada di kawasan Parung Bingung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ini ada jenazah yang lainnya yang sedang dibawa ke dalam mobil jenazah. Dan memang pemirsa tadi di Musola Al-Kausar ini juga sempat hadir Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, yang juga turut menyampaikan belasungkawanya atas peristiwa tragis yang menimpa siswa-siswi dari SMK yang berada di Depok, Jawa Barat. Di sini bisa kita lihat pemirsa, memang untuk ketiga jenazah ini lokasi rumahnya berdekatan, tidak berjauhan. Adapun juga almarhum Dimas dan juga almarhum Intan diketahui merupakan sepupu yang tinggal rumahnya memang bersampingan. Jadi untuk itu mereka disolatkan di tempat yang sama. Begitu juga dengan Mahesa yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Adapun juga Mahesa rumahnya berada di samping musola di tempat kami mengabarkan saat ini. Dan tadi untuk jenazah Mahesa memang tiba di musola pertama, kemudian disusul oleh jenazah dari Dimas Aditya dan juga disusul oleh jenazah dari Intan Rahmawati. Ya, bisa dilihat di sini pemirsa bagaimana warga sedang membawa jenazah yang akan kemudian disemayamkan di TPU Parung Bingung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ya, warga sedang membawa keranda jenazah ini pemirsa. Ini adalah jenazah dari Dimas Aditya. Dan tadi kita melihat jenazah dari Mahesa Putra juga telah dibawa oleh mobil jenazah. Kita masih menunggu 1 mobil jenazah lagi untuk kemudian membawa jenazah dari Dimas Aditya. Kemudian 1 mobil jenazah lagi yang akan membawa jenazah dari almarhumah Intan Rahmawati. Tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan kerabat, keluarga dan juga teman-teman korban yang memang mereka sangat terpukul atas kepergian
dari jenazah-jenazah ini pemirsa, di mana diketahui sebelumnya memang para siswa ini melakukan perpisahan atau wisuda di kawasan Bandung, Jawa Barat, dan kemudian mengalami kecelakaan di kawasan Subang ketika dalam perjalanan pulang. Dan tentu ini sangat menjadi informasi yang sangat buruk bagi keluarga yang ditinggalkan. Tentunya kita berharap untuk jenazah ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga bisa merasakan bagaimana rasa sedih, duka yang mendalam yang dialami oleh para kerabat, keluarga, dan juga teman-teman korban dari kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat ini. Ya, saat ini jenazah sedang dimasukkan ke dalam mobil ambulans yang akan membawa mereka ke TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Dan rencananya memang ini akan langsung disemayamkan di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat, di mana sudah disiapkan liang lahat untuk para jenazah dari korban kecelakaan di Subang, Jawa Barat ini, pemirsa. Demikian laporan kami, Sofyan, dari Depok, Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajri langsung melaporkan dari Mushola Al-Kautsar Depok, Jawa Barat. Yang mana tadi sudah kita saksikan bersama-sama ada 3 jenazah yang disolatkan. Dari RSUD Subang pukul 12 siang tadi tiba jenazah, ada 2 tadi yang sudah dilaporkan, ada Intan Rahmawati almarhumah, kemudian juga Dimas Aditya, dan ada beberapa lokasi yang mungkin nanti juga kita akan pantau terus untuk datangnya jenazah atas kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Nah, kita akan berdiskusi dan berdialog dengan para guru yang sudah bersama-sama kita. Ada Ustadz Azhari dan juga Ustadz Solmed. Ustadz Azhari terlebih dahulu, hikmah daripada apa yang terjadi saudara-saudari kita kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Silakan Ustadz. Masya Allah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran untuk kita semua ketika kita bicara kematian, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa. Maka ada 3 hal yang tidak bisa kita akses karena 3 hal ini gaib. Al-awqat, waktu. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Seandainya semua kita tahu bahwa besok kita akan mati, tentu kita akan bersiap-siap. Yang kedua, al-amakin, tempat di mana kita wafat. Tidak ada yang tahu. Yang ketiga, al-asbab, sebab apa yang menghantarkan kita pada kematian. Enggak ada yang tahu juga. Seandainya kita tahu faktor apa, sebab apa kejadian yang kemudian Allah mendatangkan ajal kepada kita, mestilah kita hanya melakukan yang baik-baik. Kenapa kita terlalu pede melakukan yang tidak baik? Karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Seandainya saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan ajal kita sampai, Masya Allah. Ini pelajaran buat kita agar kita mempersiapkan betul-betul. Ayyukum ahsanu amala, yang paling baik dan terbaik. Dan yang wafat ini Masya Allah adik-adik kita para pelajar. Saya teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW. Man ja'ahu al-mautu wa huwa yatlubul ilma. Jika seorang pelajar wafat, maka fabainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah.
kalau seorang pelajar wafat dalam sebuah riwayat dan dia mengamalkan apa yang dia pelajari, ilmu yang dia pelajari itu dia syiarkan bermanfaat buat orang, dia wafat dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia akan bertemu Allah di surga. Jaraknya dengan Nabi hanya 1 derajat saja. Jadi jaraknya dengan kedudukan para nabi hanya sebatas 1 derajat. Saking mulianya orang yang menuntut ilmu. Dan apalagi mereka masih muda, masih anak-anak, masih pelajar. Ada banyak hadis Nabi yang bercerita bagaimana keutamaan yang Allah berikan bagi orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Tapi tidak sebaliknya, seorang anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Kenapa? Kasih sayang anak ke orang tua berbeda dengan kasih sayang orang tua kepada anak. Sesedih-sedihnya anak ditinggal orang tua, tidak terbayang bagaimana sedihnya orang tua ditinggalkan anak. Betul bu? Maka kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, aqabattum walada abdi, hei para malaikat, apakah kalian merenggut nyawa anak hamba-hambaku? Naam, betul ya Allah, ajal mereka sudah sampai. Fama qala abdi, apa yang dikomentari oleh orang tuanya? Apa omongan orang tuanya ketika anaknya wafat? Apakah mereka mengkutuk qada dan qadarku? Apakah mereka meratapi kematian anaknya? Para malaikat menjawab, tidak ya Allah. Orang tuanya alih-alih mengutuk takdir, alih-alih mengutuk qada dan qadar, mereka memujimu ya Allah. Mereka mengembalikan semua qada dan qadar kepadamu ya Allah. Kata Allah, kalau itu yang dilakukan oleh orang tua mereka, meskipun anak mereka kucabut nyawanya, maka ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan 1 unit rumah di surga buat orang tuanya dan berikan rumah yang kamu bangun itu para malaikat namanya baitul hamd, rumah pujian. Karena anaknya wafat tapi orang tuanya justru memuji-muji Allah, bukan meratapi dan menyalah-nyalahkan takdir Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan takdir yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan orang tua yang ditinggalkan oleh 11 korban, ya pelajar, 1 orang guru kita dengar di berita. Mudah-mudahan keluarga almarhum almarhumah diberikan kesabaran. Amin. Orang tuanya diberikan pahala yang berlipat-lipat, dan anak-anak mereka yang wafat sebagai hadiah besar yang Allah persiapkan di surga nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi Ustaz Salman juga bercerita bagaimana saat-saat ditinggalkan oleh ayah tercinta Ustaz ya. Nah, ini kalau kita melihat latar belakang daripada kecelakaan ini ternyata subhanallah. Jadi mereka ini pergi perpisahan dengan teman-temannya dan juga sekolahnya begitu. Setelah pulang mereka mendapatkan musibah, dan subhanallah ternyata acara perpisahan ini adalah sebuah perpisahan yang selama-lamanya dengan teman-teman dan juga gurunya. Ibu apa yang bisa diambil Ustaz Salman? Fadhal Ustaz. Iya, sebagaimana kita menjalani kehidupan hanya mampu berusaha, berupaya, tapi ada banyak faktor yang bisa jadi sebab dari setiap musibah. Ada yang memang kita tidak bisa menghindar karena itu di luar jangkauan dan kekuasaan serta kemampuan. Tapi ada sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran sebagai bentuk bagian dari pencegahan. Satu contoh misalnya, saudara tahu naik mobil, bensinnya udah tiris. Apa tiris? Tipis. Dari Depok. Ini Depok. Gandul. Masuk jalan tol lewat MBZ. Secara logika, ini alamat nih di MBZ bakal berhenti kita, habis bensin. Tetap dipaksa. Jadi itu musibah. Bensin habis, nepi pinggir jalan, waktu habis, acara jadi bubar berantakan, orang yang udah nunggu sebel, marah-marah. Kenapa? Karena tidak ada antisipasi dari satu kejadian yang bisa saja terjadi. Apa susahnya saudara isi bensin aja dulu?
sebagai bentuk tambahan. Apa susahnya mampir 5-10 menit ke pom bensin daripada kehilangan 5 jam di jalan tol layang. Peristiwa yang bisa melahirkan musibah bisa saja tidak terjadi kalau ada pencegahan. Sebatas kemampuan dan ikhtiar kita. Beda lagi tiba-tiba bensin sudah full. Logika aman udah nggak akan terlambat. Tahu-tahu kena batu, bocor tangki bensin. Habis juga tuh bececeran. Udah nggak bisa kita lawan tuh. Tahu-tahu ngegeletak aja batu, tembus ke tangki. Bocor. Sama-sama bensin habis. Cuman yang satu, kau tidak jadikan introspeksi kurangnya bensin, sehingga kau lalai dan kau tetap melanjutkan sampai bensinmu habis di tol layang, yang itu bakal menyusahkanmu. Yang satu lagi kau sudah berupaya, sudah semaksimal mungkin, tahu-tahu mental batu dari bawah keinjek ban, tembus masuk ke tangki bawah, bocor, sama-sama urusan bensin. Itu kita nggak bisa cegah. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang kalau secara logika, balik lagi takdir urusan Allah ya. Diperhatikan remnya, diperhatikan dirinya mengantuk atau tidak, lelah atau tidak, lemah atau tidak, diperhatikan bagaimana kondisi mesinnya, diperhatikan bagaimana kondisi bannya, udah botak apa enggak. Itu sesuatu yang secara logika musibah itu akan terhindar. Tapi balik lagi, bensin full, ban mulus, bagus, rem cakep, didorong dari kontainer belakang, bung, jatuh juga. Itu lain cerita. Maka setiap peristiwa itu pasti ada hikmah. Baik kepada yang mengalami maupun yang menyaksikan. Maka ada istilah pengalaman adalah guru terbaik. Tidak hanya pengalaman bagi kita, pengalaman dari kita, tapi pengalaman orang lain jadikan guru buat kita. Kenapa itu terjadi? Oh, bisa jadi karena tadi human error, faktor kelalaian. Nah, beda kalau di luar kemampuan, itu urusan Allah sudah. Musibah itu di luar kemampuan kita, itu urusan Allah. Atau kita udah berupaya, tahu-tahu kejadiannya sama-sama di urusan yang sama. Misalnya maaf, sama-sama masuk ke dalam jurang, sama-sama bensin habis. Tapi yang satu bukan karena remblong, tapi didorong oleh mobil lain. Yang satu bukan karena bensinnya nggak ngisi, karena kena batu, tahu-tahu bocor. Atau bannya udah bagus, nancep baut gede. Ya, saya pernah ngalamin tuh, kenapa ban saya bocor, baut gede banget nancep. Perasaan ban baru beli 2 minggu. Mau bilang apa? Tapi di balik itu pun kita harus ambil pelajaran. Bisa jadi musibah yang datang kepada kita setelah kita berikhtiar berusaha, cara Allah menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Kita nggak pernah tahu hikmah itu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Solmed. Itulah mengapa Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan kita justru tidak boleh mendatangi kematian itu sendiri. Meskipun kita tidak bisa menghindari kematian, karena dimanapun kita bersembunyi, malaikat maut ketika sudah berkehendak, Allah sudah berkehendak, maka Allah akan sudah menggariskan kematian dan juga semua jodoh dan juga rezeki kita. Nah, pemirsa Damai Indonesiaku, dengan tema yang sangat menarik ini, bagaimana ujian dan musibah itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perdalam lebih matang lagi, insya Allah kami persilakan para jamaah, baik ibu-ibu dan juga bapak-bapak, untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.